Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup L. Di sini kami ingin menjelaskan tentang yang berjudul pengecatan mikroorganisme. Next. Dan di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Dafa, NPM 21199, dan saya sendiri Nanda Yuniarti, NPM 21216, dan teman saya yang ketiga ada Miftah Fatima Supandi dengan NPM 21220. Di sini akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang pertama ada materi latar belakang. Sebelum melaksanakan praktikum, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari percobaan yang akan kita lakukan. Pada percobaan pengecatan bakteri ini berfungsi untuk mengamati dengan jelas mikroorganisme yang tidak bisa dilihat secara langsung. Pengecatan bakteri ini bertujuan untuk melihat struktur-struktur atau morfologi dari sel atau mikroorganisme yang tidak bisa dilihat secara langsung dan dapat dilihat dengan mikroskop dengan bantuan pengecatan. Struktur yang dapat dilihat seperti spora, flagela, dan bahan inklusi dalam mikroorganisme. Pengecatan atau pewarnaan bakteri juga berperan penting dalam dunia industri, termasuk dalam industri kesehatan maupun kedokteran. Pada industri kesehatan atau kedokteran, pewarnaan atau pengecatan bakteri dapat dilakukan pada saat kita mendiagnosis suatu penyakit, contohnya penyakit tuberkulosis. Untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium sebagai penyebab penyakit tuberkulosis dilaksanakan teknik mikroskopis BTA atau bakteri tahan asam dengan metode Phil-Nelson. Selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi sendiri itu merupakan proses di mana struktur internal dan eksternal mikroorganisme terpreservasi dan terfiksasi dalam kondisi seperti aslinya. Nah, di sini fiksasi ada dua jenis, yaitu yang pertama ada bakteriologi. Bakteriologis itu untuk memfiksasi semir bakteri dengan panas, yaitu dengan cara melewatkannya di atas api secara perlahan terhadap selat yang telah terlebih dahulu dikeringkan. Nah, cara ini cukup mengawetkan morfologi secara keseluruhan, tetapi tidak terhadap struktur dalam sel. Yang kedua ada fiksasi kimia. Fiksasi kimia ini digunakan untuk melindungi struktur seluler halus dan morfologi mikroorganisme yang lebih besar dan mudah rusak. Fiksatif umumnya mengandung bahan seperti etanol, asetik asid, formalin, dan glutorial Selanjutnya ada metode-metode pengecatan mikroorganisme. Yang pertama ada pengecatan sederhana. Nah, di sini prosedur dari pengecatan sederhana itu meneteskan satu suspensi pada objek gelas yang ada mikrobanya, terus setelah itu dikeringkan selama 1-2 menit. Setelahnya difiksasi di atas bunsen dengan menambahkan reagen kristal violet, lalu pengamatan dengan mikroskop. Setelah itu akan dihasilkan hasil pengamatan pengecatan khusus. Nah, metode pengecatan gram yang dimana ini mikroorganismenya diteteskan satu suspensi dengan diratakan pada objek gelas. Terus selanjutnya ada fiksasi di atas bunsen dengan reagen Hastjar kristal violet, lalu dibersihkan dan dikeringkan dengan menggunakan reagen Lugol's iodine, alcohol solution, dan carbofuscin. Setelah itu dan mendapatkan hasil pengamatan dari percobaan tersebut.
Baik, selanjutnya adalah materi mikroorganisme dengan gram negatif dan positif. Pewarnaan gram merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mendeteksi dari struktur atau sel bakteri. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat kimia dan sifat dinding sel mereka. Jadi pewarnaan gram ini akan membedakan dua jenis dari bakteri tersebut. Yang pertama adalah bakteri negatif dan bakteri positif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Sementara bakteri gram negatif tidak mempertahankan dari warna metil ungunya. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar yakni lipopolisakarida atau lipid yang kemungkinan akan tercuci oleh alkohol sehingga pada saat diwarnai oleh sofranin akan berwarna merah. Sementara bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Itulah yang menyebabkan setelah pewarnaan akan dinding-dinding selnya akan melakukan penyempitan akibat dekolorisasi dari alkohol sehingga dinding sel dari bakteri gram positif akan mempertahankan warna metil ungu. Kemudian dari perbedaannya juga dari bakteri gram positif itu terdapat asam teipoat, sementara gram negatif tidak. Bakteri gram positif terdiri dari peptidoglikan yang mengalami lisis oleh lisosim, sementara gram negatif lisosimnya itu melunakkan dinding sel dan akan terjadi disorganisasi. Kemudian untuk gram positif memiliki dinding sel dengan tebal 25-30 nanometer, sementara gram negatif lebih tipis yakni 10-15 nanometer. Kemudian bakteri gram positif lebih rentan terhadap penisilin, kemudian gram negatif tidak rentan. Kemudian yang terakhir, gram positif ini menyerap pewarna dasar seperti kristal violet, sedangkan gram negatif tidak begitu menyerap pewarna dasar, tapi dia menyerap pewarna merah atau sofranin. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada pemilihan warna. Yang pertama itu ada pemilihan warna. Itu jika melakukan pewarnaan negatif yang digunakan adalah pewarnaan asam karena pewarna asam tidak akan berkaitan dengan dinding sel. Yang kedua itu ada proses fiksasi. Proses fiksasi yang tidak benar akan membuat pewarnaan menjadi kurang baik. Misal sel bakteri masih hidup, sel bakteri hilang pada proses pencucian, dan sel tidak mampu diwarnai oleh zat pewarna. Dan yang ketiga, umur mikroorganisme. Umur biakan yang digunakan tidak boleh yang sudah tua karena lebih mudah terdekolorisasi di dinding biakan yang masih muda. Sehingga bakteri gram positif bila terlihat seperti bakteri gram negatif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.